Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi manajemen perubahan ya. Materi manajemen perubahan dengan tema bentuk-bentuk perubahan. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk perubahan gitu ya? Nah, kita akan pelajari pada malam hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada malam hari ini ya, ini adalah pertemuan kedua. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan dari tipe perubahan antara first order dengan second order change, kemudian menjelaskan bentuk perubahan, downsizing, teknologi, merger, dan akuisisi ya. Kita akan pelajari pada malam hari ini ya. Nah, bentuk atau tipe perubahan ini ada beberapa bentuk ya. Nah, di sini ada dua bentuk tipe perubahan. Bisa minta tolong dibacakan? Mbak Vina bisa minta tolong dibacakan bentuk atau tipe perubahan? Ya, ini bentuk atau tipe perubahan menurut Palmer dan Ford dan Akin tahun 2006. Yang pertama itu ada first order, yang juga dikenal sebagai instrumental ataupun berkelanjutan, merupakan perubahan yang berlangsung terus-menerus dan bukan perubahan besar bagi keseluruhan organisasi. Terus ada second order yang juga dikenal sebagai transformasional, revolusioner, atau tidak berkesinambungan, merupakan perubahan radikal semua organisasi. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan ya. Jadi ini adalah bentuk atau tipe perubahan ya. Jadi ada first order dan second order ya. Kalau first order itu merupakan tipe perubahan yang biasa dikenal sebagai suatu perubahan inkremental atau berkelanjutan ya. Ini merupakan perubahan yang berlangsung terus-menerus dan bukan perubahan besar bagi keseluruhan organisasi gitu ya. Kemudian kalau second order ini lebih dikenal atau juga dikenal sebagai transformasional atau revolusioner ya, atau tidak berkesinambungan ya. Ini merupakan perubahan radikal dari semua organisasi gitu ya. Nah, untuk penjelasannya, nah sebagai berikut ya. Ya, jadi teman-teman mungkin merasa bingung ya, gimana sih yang dimaksud first order change dan second order change ini ya. Jadi kalau first order change ini menurut pendapat ahli adalah suatu perubahan itu yang diprogramkan dan dijalankan secara rutin gitu ya. Jadi memang secara rutinitas itu ada ataupun aktivitas yang sudah dilakukan di dalam perusahaan tersebut ya. Ini ya. Kemudian biasanya terjadi pada kondisi di lingkungan yang stabil ya. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan atau memodifikasi praktek atau sistem yang sudah berjalan saat ini ya. Jadi perubahan yang normal itu pada cakupan praktek manajemen yang sudah dijalankan. Kemudian adanya penyesuaian pada sistem, proses atau struktur ya, tapi tidak menyangkut perubahan mendasar pada strategi, nilai inti atau identitas suatu organisasi. Jadi mirip seperti pertumbuhan ya, pertumbuhan dalam suatu organisasi. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya ini bisa saya contohkan ya. Jadi perubahan first order change ini ya, jadi perubahan ini tidak mendasar ya, memang sudah terjadi ya, ataupun suatu bentuk rutinitas yang terjadi dalam satu perusahaan ya. Misalnya kalau dari segi keuangan ya, contohnya ya, suatu perusahaan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan ya gitu ya. Jadi mungkin ada tim ya, ada tim audit gitu ya, dan juga manajemen mengevaluasi kinerja keuangan ya. Dilihat bahwa pendapatan semakin hari semakin menurun gitu ya. Nah, padahal dari sisi penjualan omsetnya itu selalu mencapai target. Nah, kemudian dicek gitu ya, kira-kira bocornya di mana? Nah, gitu ya. Oh, ternyata ada beberapa bagian gitu ya, yang tidak jujur dalam mengelola keuangan gitu. Contohnya bendahara, contoh ini misalnya ya. Sehingga tidak dilaporkan semua gitu, laporan pendapatan gitu ya, tidak dilaporkan semua ke perusahaan gitu ya. Ada yang masuk
rekening pribadi ini berdasarkan audit ya. Nah, kemudian manajemen mengambil keputusan bahwa gitu ya, untuk proses pengelolaan keuangan, terutama di bagian penerimaan pendapatan maupun pengeluaran pendapatan ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, misalnya semula bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran itu hanya satu orang, gitu, sehingga tidak ada cross check ataupun tidak ada di situ tidak ada istilahnya yang mengawasi gitu ya, mengawasi ataupun istilahnya mengingatkan gitu ya, kalau terjadi kesalahan gitu, ataupun tidak ada istilahnya pengawasan yang ketat dari audit ataupun dari manajemen misalnya, yang awalnya itu proses audit itu hanya dilakukan setahun sekali ya. Kan ini pengawasannya jadi lemah gitu ya. Nah, kemudian ditetapkan bahwa agar di bagian keuangan itu ada cross check gitu ataupun ada pengawasan gitu ya, maka dilakukanlah proses audit itu tidak setahun sekali tapi dilakukan sebulan sekali. Nah, ataupun per triwulan 3 bulan sekali gitu ya. Kemudian ditetapkanlah yang awalnya bendahara itu hanya satu orang, dia juga merupakan bendahara penerimaan atau pendapatan ya, dan juga bendahara pengeluaran ini dibuat dua ya. Jadi tugasnya yang bendahara penerimaan itu menerima pendapatan atau pemasukan keuangan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua bendahara pengeluaran ini bertugas untuk mengeluarkan transaksi-transaksi belanja dalam perusahaan tersebut. Jadi ada cross check silang ini ya. Jadi tidak satu orang itu memonopoli keuangan. Nah, itu sangat bahaya sekali ya di satu perusahaan. Dia yang menerima pendapatan, pengeluaran juga dia. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Dan jika ada dua bendahara gitu, ada bendahara penerimaan, ada juga pengeluaran. Nah, ini juga jadi saling cross check gitu ya. Jadi ada dua penanggung jawab di sini. Nah, kemudian yang awalnya proses audit itu hanya dilakukan 1 tahun, kemudian oleh manajemen ditetapkan 1 bulan sekali atau per triwulan. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kebocoran yang lebih banyak lagi ataupun kejadian-kejadian transaksi yang tidak diinginkan. Kalau setahun sekali audit, nah itu kan bocornya sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi tidak akan ada evaluasi atau perbaikan secara cepat gitu. Namun jika auditnya dilakukan secara rutin per 1 bulan ataupun per triwulan, nah, jika nanti suatu saat terjadi kebocoran ataupun terjadi penyimpangan-penyimpangan akan segera dicari solusinya gitu ya. Nah, jangan sampai sudah bocor banyak baru diaudit, nah gitu ya, kan perusahaan nanti rugi. Nah, kemudian setelah itu dianalisis, dilakukanlah proses perubahan, ditetapkan ya. Kemudian dari pihak manajemen membuat surat keputusan bahwa ditetapkan bendahara ya, penerimaan dan juga bendahara pengeluaran. Kemudian ditetapkan menjadi surat ketetapan atau surat keputusan manajemen ataupun direktur ya, membuat surat keputusan bahwa proses audit dilakukan secara berkala setiap bulan atau setiap triwulan gitu. Nah, itu ada suatu manajemen perubahan yang termasuk dalam first order change. Jadi tidak perubahan total atau hanya perubahan dari sisi administrasi ya, perubahan kecil dalam suatu perusahaan tersebut ya. Jadi keseharian administrasi keseharian dalam suatu perusahaan tersebut gitu ya. Jadi bukan suatu perubahan yang mendasar, ya. Tidak sampai struktur organisasinya diganti semua, kemudian nama perusahaan atau nama organisasinya diganti semua, kemudian strategi bisnisnya diganti secara keseluruhan, tidak sampai total. Jadi hanya perubahan skala kecil saja, gitu ya. Biasanya dari sisi administrasi ya, ataupun proses bisnis ya dalam perusahaan tersebut, proses bisnis keseharian ya dalam perusahaan tersebut ya.
Jadi di sini first order change ini merupakan small step improvement yang dilakukan secara kontinu ya dari suatu organisasi atau dalam organisasi tersebut ya. Nah, contohnya tadi yang seperti saya gambarkan adalah perubahan dalam hal administrasi, itu contohnya ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya dalam perubahan sistem, gitu ya, sistem penjualan. Nah, seperti juga saya jelaskan pada minggu lalu, ya, yang awalnya transaksi penjualan itu ataupun transaksi ya dalam suatu perusahaan tersebut dilakukan secara manual, secara offline, gitu ya. Kemudian dirubahlah sistemnya karena perkembangan teknologi, dirubahlah menjadi online, gitu ya. Jual beli juga tidak hanya secara offline, namun dilakukan juga secara online. Nah, itu ya. Kemudian dari sistem perusahaan tersebut, ya biasanya secara manual, gitu ya. Misalnya untuk permintaan barang gitu ke bagian gudang, biasanya kita menggunakan form, gitu, form permintaan barang, gitu ya. Dari unit ya misalnya dari bagian kepegawaian ingin meminta ATK, minta kertas ataupun meminta buku gitu ataupun meminta barang-barang seperti ART misalnya di bagian kepegawaian membutuhkan tisu, membutuhkan pengharum ruangan dan sebagainya ya, itu minta ke gudang itu formnya melalui form manual gitu. Kemudian karena perusahaan tersebut ingin melakukan perubahan terkait dengan perkembangan teknologi gitu ya, masak manual terus. Nah, kalau manual itu kan proses pencatatannya juga nanti akan manual, waktunya juga tidak efektif gitu ya. Kalau kita ingin membuat laporan juga diperlukan waktu lama. Nah, kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan. Nah, jadi semuanya tersistem. Nah, jadi by system pesan tadi ya misalnya ATK, ART gitu, bagian kepegawaian langsung diinput saja melalui sistem gitu, sistem stok misalnya, sistem stok suatu perusahaan. Nah, kemudian pimpinan approve gitu ya, hanya melalui sistem, tidak perlu membawa kertas lagi, formulir lagi. Nah, tanda tangan bagian unit yang minta tanda tangan kemudian dikasihkan ke pimpinan gitu ya. Kalau pimpinannya ada di tempat, kalau ada di luar kota menunggu pimpinannya datang. Nah, kalau by system enak, pimpinannya misalnya dari dinas luar, Bu saya minta barang gitu kan, langsung ada notif ataupun pesan gitu ya dari gadgetnya, dari HP-nya misalnya bisa dilakukan, diakses dimanapun beliau berada gitu, tidak harus menunggu pimpinan datang dulu gitu baru tanda tangan. Nah, itu kan prosesnya lama. Dengan tersistem semuanya bisa approve atau persetujuan bisa by system. Setelah disetujui oleh pimpinan, bagian gudang menerima permintaan tadi ya, permintaan barang tadi ATK-RT mengeluarkan, kemudian bagian gudang mengeluarkan permintaan barang sesuai dengan pesanan. Nah, langsunglah tercatat di laporan ya, menjadi laporan stok di gudang tersebut. Nah, itu kan lebih praktis ya, tidak perlu memerlukan waktu yang lama ya, dan juga dari sisi penggunaan kertas cetakan juga lebih hemat ya, tidak lagi mencetak ya form permintaan barang. Nah, itu juga salah satu contoh first order change. Jadi itu adalah merupakan perubahan yang kecil ya dalam suatu organisasi yang terkait dengan hal-hal tadi administrasi ataupun sistemnya sudah berjalan di perusahaan tersebut. Jadi bukan perubahan yang mendasar, bukan perubahan yang total gitu ya. Jadi perubahan kecil yang terjadi dalam rutinitas kegiatan dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham tentang first order change gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan second order change? Ya, sudah tergambar ya teman-teman ya, apa yang dimaksud first order change. Jadi ini merupakan perubahan kecil yang terjadi dalam keseharian atau rutinitas dalam suatu organisasi ya, bukan suatu perusahaan yang bukan suatu perubahan yang mendasar gitu ya, yang biasanya terkait dengan administrasi gitu ya. Nah, kemudian second order change. Nah, apa sih yang dimaksud second order change? Nah,
Oke, bisa minta tolong dibacakan Mbak Laila, selamat malam. Malam, Bu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Boleh, Bu. Second order change menurut pendapat ahli biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan dramatis yang memaksa organisasi untuk menyesuaikan struktur dan strategi agar bisa survive. Yang selanjutnya dapat juga sebagai inisiatif anggota organisasi mempengaruhi misi, strategi, kepemimpinan, struktur, proses manajemen, budaya organisasi, kapabilitas mendasar organisasi. Sering timbul resistensi, semakin radikal perubahan semakin menimbulkan resistensi. Oke, terima kasih Mbak Laila sudah dibacakan ya. Teman-teman tergambar nggak ini? Apa yang dimaksud second order change gitu ya? Nah, jadi ini beda dengan tadi ya first order change ya. Kalau first order change tadi adalah perubahan yang biasa ya terjadi dalam suatu organisasi, jadi perubahan kecil, tidak perusahaan yang tidak perubahan yang mendasar. Namun kalau second order change ini adalah suatu perubahan yang biasanya terjadi itu sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan dramatis ya yang memaksa organisasi untuk menyesuaikan struktur dan strategi agar bisa survive. Nah, dapat juga sebagai inisiatif anggota organisasi ya. Kemudian perubahan second order change ini mempengaruhi misi, strategi, kepemimpinan, struktur, proses manajemen, budaya organisasi, kapabilitas mendasar organisasi. Nah, kemudian dari adanya perubahan ini itu biasanya timbul resistensi. Resistensi di sini maksudnya adalah penolakan dari perubahan tersebut ya. Jadi semakin radikal ya perubahan semakin menimbulkan resistensi ya. Jadi semakin perubahan tersebut besar, sangat mencolok, sangat mempengaruhi terhadap perusahaan tersebut. Nah, tentunya resistensinya juga akan semakin besar. Penolakannya semakin besar juga. Jadi tidak semua perubahan tersebut berjalan dengan mulus ya teman-teman ya. Ada yang setuju pun ada juga yang menolak. Bahkan ada beberapa perusahaan dengan adanya perubahan itu ada yang karyawannya sampai demo gitu ya. Banyak ya kita lihat di televisi gitu ya. Adanya perubahan manajemen, perubahan struktur organisasi, adanya perubahan perusahaan merger, perusahaan melakukan pengembangan inovasi begini-begini sehingga karyawan demo. Nah, gitu ya biasanya itu karena perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi tersebut, sosialisasi ya terhadap karyawan, sehingga karyawan yang biasanya sudah nyaman ya dengan kondisi yang lama gitu, dengan adanya perubahan, nah dia menjadi tidak nyaman, nah gitu ya, sehingga merasa kedudukannya atau posisinya terancam ya. Misalnya jika perusahaan tersebut menerapkan bahwa seluruh sistem gitu di suatu perusahaan tersebut itu berubah nah suatu sistem ya. Jadi tidak hanya dari administrasi kecil saja, tapi seluruhnya berubah gitu ya. Jadi tentunya karyawan-karyawan yang sudah nyaman gitu ya dengan posisinya sekarang dengan adanya perubahan yang besar itu karena perusahaan memutuskan bahwa seluruh sistemnya harus dirubah, baik SDM-nya gitu ya, baik dari sisi administrasinya ya. Jadi kalau tadi perubahan kecil kan hanya dari perubahan kecil saja ya, dari lingkup keseharian ya, tidak sampai seluruh aktivitas ya, hanya sebagian kecil saja. Nah, jika ada perubahan yang mendasar ya seluruhnya harus berubah gitu ya. Kan karyawan sudah merasa nyaman dengan posisinya akan merasa terancam. Nah, kalau ada perubahan besar-besaran ini bagaimana nih dengan saya gitu ya? Apakah nanti saya tetap dipekerjakan di bagian saya bekerja saat ini misalnya kepala bagian gitu, ataupun saya digeser posisi saya? Tentunya karyawan-karyawan yang merasa tidak nyaman ini akan melakukan perlawanan, menolak ya, resistensi ya, penolakan terhadap suatu perubahan tersebut. Nah, ini contohnya ini adalah perusahaan-perusahaan
Biasanya ini perusahaan yang melakukan merger nih contohnya ya. Merger itu bergabung ya misalnya ya. Perusahaan misalnya ya perusahaan A itu adalah perusahaan yang memiliki modal besar. Nah, dia perusahaan yang sudah maju dan berkembang ya. Contohnya perusahaan konveksi, nah yang memiliki brand nama sudah terkenal gitu ya. Kemudian ada perusahaan B ya, dia memproduksi konveksi juga gitu ya, namun kurang berkembang karena kurangnya modal ya. Kemudian ada perusahaan C ya, nah, dia juga memproduksi konveksi juga, namun perusahaannya juga kurang berkembang ya karena dia tidak mampu ya untuk membiayai seluruh perusahaan tersebut gitu ya, karena juga kekurangan modal, kemudian kurang cakap ataupun tidak bisa mempromosikan produknya sehingga usahanya tersebut gulung tikar. Nah, dari pemilik perusahaan tersebut ini melakukan merger gitu ya, ataupun bergabung ya dengan perusahaan A gitu. Nah, dengan tujuan apa? Perusahaannya agar tetap bisa survive, tidak sampai gulung tikar ya, tidak sampai mengalami kebangkrutan ya. Oke, daripada perusahaanku gulung tikar gitu ya, nanti usahaku tidak jalan, karyawannya di PHK, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan A. Kemudian karena proses berpenggabungan ini ya, tentunya nanti juga akan terjadinya proses penyesuaian diri ya, penyesuaian dari struktur organisasinya kemudian berubah, kebijakannya berubah ya, kebijakan baik dari jam kerja maupun kebijakan dari sisi penggajian gitu ya. Nah, tentunya akan mengalami perubahan. Nah, biasanya perubahan-perubahan yang terjadi ini, nah itu akan terjadi konflik ya, karyawannya gitu ya, yang semula misalnya ya perusahaan B tadi ya yang kurang modal dan perusahaan C ya, kemudian gabung ke perusahaan A, perusahaan yang maju dan berkembang ya. Biasanya gaji yang diperoleh misalnya, gaji yang saya peroleh biasanya sebulan 4 juta gitu ya. Contoh ya, ini karyawannya misalnya. Setelah gabung di perusahaan A kok jadi berkurang gitu gaji saya. Biasanya 4 juta, tapi gaji saya sekarang turun jadi 3,5 ya. Nah, itu juga akan terjadi konflik dengan adanya perubahan tersebut ya. Kemudian juga karyawan yang biasanya menduduki posisi supervisor, gitu. Karena bergabung dengan perusahaan A, dia tidak lagi menduduki supervisor. Nah, supervisor kemudian didatangkan dari perusahaan yang lebih maju dan berkembang tadi, dari perusahaan A gitu ya. Nah, aku nggak mau supervisor dari perusahaan C. Saya lebih perusahaan A nih, misalnya pemilik perusahaan A. Nah, aku akan memilih karyawan yang lebih cakap gitu untuk memimpin ataupun menjadi supervisor di perusahaan C, dari perusahaan yang bergabung dengan perusahaan A ya, dan perusahaan B gitu lah, dari perusahaan A yang sudah berpengalaman tentunya gitu ya. Jadi perusahaan C dan perusahaan B tadi ya, yang karyawannya sudah menduduki posisi supervisor tadi digeser posisinya gitu ya. Jadi tidak menjadi supervisor lagi, sehingga dia menjadi bawahan, menjadi staff. Nah itu juga akan menjadi suatu konflik ya, resistensi atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, ini adalah second order change. Jadi perubahan yang mendasar gitu ya. Tentunya menyesuaikan dengan struktur strategi dalam perusahaan tersebut agar bisa survive gitu ya. Nah, itu tadi lah teman-teman contoh dari second order change, perubahan ya. Nanti akan kita gambarkan juga apa sih contoh dari merger tersebut. Nah, apa sih definisi merger gitu. Kemudian ada juga akuisisi. Nah, gitu ya. Apa perbedaannya merger dan akuisisi tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari second order change, yakni perubahan yang mendasar gitu ya. Dan biasanya perusahaan tersebut nanti juga diikuti dengan perubahan struktur organisasi, perubahan dari strategi bisnis, ya, proses bisnis, ya, permodelan bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, oh ya, di semester 4 kan ada mata kuliah pemodelan bisnis. Ini terkait dengan mata kuliah ini gitu ya teman-teman ya.
Nah, itu juga nanti terkait juga dengan materi kuliah kita di semester 7, analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis gitu ya. Jadi sebelum dilakukan suatu perubahan gitu ya, itu dianalisis dulu teman-teman ya, analisis kelayakan bisnis terutama second order change ini, perubahan yang besar atau perubahan-perubahan yang mendasar. Itu kita analisis dulu gitu ya. Layak atau tidak sih suatu perusahaan tersebut berubah dan dampaknya seperti apa terhadap perusahaan gitu ya. Jika layak, maka dilakukanlah perubahan. Namun jika dinyatakan tidak layak ataupun tidak sesuai perubahan tersebut ya jangan diterapkan perubahan tersebut ya. Jadi dengan adanya perubahan tersebut intinya agar perusahaan tersebut menjadi semakin berkembang dan semakin maju. Itu inti suatu perubahan gitu ya. Nah, terkait dengan resistensi perubahan atau penolakan terhadap perubahan dan bagaimana cara mengatasinya, trik-trik apa saja agar tidak terjadi resistensi ataupun penolakan perubahan, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian ini untuk second order change ya. Ini tentunya ya ada tantangan ya dalam menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Nah, ini ya tantangannya. Nah, ini adalah tentunya mendorong inovasi ya, dengan adanya second order change ya. Ini mendorong ya adanya inovasi-inovasi yang dalam perusahaan tersebut gitu ya, agar memiliki produk atau mengembangkan perusahaan agar lebih baik lagi. Nah, ini tantangannya ya, bagaimana sih caranya gitu agar perusahaan tersebut dapat berinovasi agar menjadi lebih baik lagi, agar produk-produknya itu semakin berkembang gitu ya, bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian dari sisi rasionalnya tentunya ini adalah untuk memenuhi harapan pelanggan gitu ya. Jadi keinginan pelanggan gitu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tentunya akan semakin berkembang. Nah, ini juga nanti terkait dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah, seperti contoh yang saya contohkan kemarin minggu lalu. Nah, dengan adanya perubahan teknologi ya, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak mau mengikuti perubahan ya, itu akhirnya bangkrut dan tidak bisa berkembang gitu ya. Nah, contohnya yang kemarin adalah produk Nokia, produk BlackBerry yang tidak mau mengikuti perkembangan, di mana basisnya sekarang Android. Nah, dia tidak mau mengikuti perubahan ya. Merasa nyaman dengan posisinya ya. Wah, produkku sudah maju nih gitu ya, sudah banyak nih konsumennya ya. Bahkan petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat negara di dunia memiliki produkku loh gitu, produk Nokia, BlackBerry gitu ya, dimiliki oleh pejabat-pejabat ataupun pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia ataupun di dunia memakai produkku gitu ya. Tetapi perusahaan tersebut tidak mau berinovasi, mengembangkan layanannya atau produknya, sehingga akhirnya kalah bersaing dengan perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan lain yang berinovasi ya, berbasis Android ya, sehingga konsumen beralih ya ke produk lain. Nah, itu ya. Jadi inovasi itu penting untuk memenuhi harapan pelanggan dan juga agar kita bisa bersaing ya, bersaing dengan perusahaan lain gitu ya. Kemudian memotivasi staf, ini juga penting sekali ya. Bagaimana caranya gitu ya, untuk memotivasi staf gitu ya, agar bisa berkontribusi ataupun berperan aktif ataupun mendukung proses perubahan tersebut ya. Tentunya kita dengan menjelaskan, mensosialisasikan kepada karyawan ya. Jika karyawan nanti melakukan perubahan, nanti dampaknya seperti ini ya, dampak positifnya seperti ini. Nanti pendapatan kita akan semakin banyak gitu ya. Omset kita akan naik sehingga nanti akan lebih banyak mendapatkan bonus gitu dan sebagainya, sehingga karyawan memahami gitu ya bahwa perubahan tersebut penting untuk suatu perusahaan. Nah, kemudian tantangannya, nah ini
dengan adanya perkembangan teknologi, ya, kita ini harus melakukan perubahan secara cepat. Ini tantangannya ya, karena perkembangan teknologi juga semakin cepat gitu ya. Teknologi informasi baik sarana maupun prasarana, kita juga harus bisa mengikuti ya perubahan tersebut yang berjalan dengan cepat ya, ataupun terjadi ya dengan secara cepat tersebut ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi ya periode keseimbangan di mana suatu kondisi ya jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Ini adalah mengurangi periode keseimbangan agar seimbang ya dengan adanya perubahan cepat tersebut ya. Nah, ini sangat penting sekali ya dari sisi konsumen juga ya, dengan adanya perubahan cepat tersebut ya. Tentunya permintaan konsumen itu ya dari hari ke hari juga semakin berkembang, menginginkan suatu inovasi produk ya, tidak hanya produk yang itu saja, itu kan konsumen akan bosan gitu ya, sehingga nantinya jika kita tidak berinovasi, tidak melakukan perubahan gitu, nah nanti produk kita juga tidak akan berkembang, hanya itu saja, konsumen akan bosan ya, sehingga permintaan terhadap produk kita nanti lama-lama akan menurun karena dari perusahaan pesaing kita, mereka yang terus berinovasi. Nah, tentunya konsumen akan lebih memilih perusahaan-perusahaan yang terus melakukan inovasi produknya ya. Jadi kalau perusahaan kita tidak inovasi, nanti produk kita akan jadul gitu, produknya itu mulu gitu ya. Sudah zamannya canggih seperti ini masih manual gitu ya, transaksi masih manual, nggak pakai online gitu ya, layanan pelanggan juga masih manual, masih melakukan prosedural yang ribet gitu ya, tidak praktis gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali ya. Jadi untuk mengurangi periode keseimbangan, jadi jumlah penawaran itu harus sama dengan jumlah permintaan. Ini paling tidak ya, minimal seperti itu, sehingga perusahaan kita tidak sampai bangkrut ya. Dimana kalau kita tidak inovasi, sudah memproduksi banyak gitu ya produk, ternyata konsumen tidak berminat terhadap produk kita gitu ya. Nggak mau beli, itu saja gitu, nggak ada inovasi. Misalnya tadi perusahaan konveksi ya, pakaiannya modelnya itu saja, nggak ada inovasinya ya. Kan konsumen bosan gitu ya, perlu produk yang baru. Misalnya sekarang di trennya Blackpink, kita mengeluarkan produk ya, wah Blackpink pakaiannya seperti apa? Kita mengeluarkan inovasi nih, inovasinya trennya apa? Trennya Blackpink, konveksinya itu kita memproduksi baju atau pakaian yang lagi tren Blackpink gitu kan, senang gitu ya. Apalagi anak-anak muda nih, pakaiannya seperti itu dong gitu, seperti Blackpink contohnya gitu ya, ataupun model-model yang terbaru. Nah, itu kan konsumen akan merasa berminat ya, ataupun berlomba-lomba untuk membeli produk kita. Nah, itu ya. Jadi antara apa yang kita produksi dengan omset yang kita peroleh nanti akan seimbang ya. Jangan sampai kita mengalami kerugian gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, meningkatkan kompetitif ataupun keunggulan kompetitif ya. Jadi kita mengembangkan suatu produk ya, di mana produk tersebut ya tidak mudah ditiru oleh pesaing gitu ya. Jadi kita memiliki ciri khasnya. Ciri khas produk kita apa sih gitu ya. Jadi misalnya kita memiliki produk yang bagus, bahannya bagus, desainnya bagus, kemudian kita patenkan, jangan lupa ya. Nah, agar produk kita tidak mudah ditiru oleh pesaing kita ya. Jadi kita memiliki hak paten nih ya, produk kita. Nah, misalnya desain produk kita keluaran terbaru Blackpink contohnya ya, pakaian Blackpink gitu ya, contoh nih ya. Kita daftarkan ya ke hak paten ya, kita patenkan produk kita ya. Jadi jangan sampai produk kita itu ditiru ya. Jika ada yang meniru produk kita sudah patenkan produk kita, nanti kita bisa tuntut ya gitu ya kepada perusahaan lain yang meniru produk kita. Nah, gitu ya. Ini adalah dari second order change ya, tantangan dalam menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Nah, oke.
Kemudian ada karakteristik agen perubahan. Nah, ini ya. Jadi untuk menjadi agen suatu perubahan ini ada beberapa karakteristiknya. Karakteristik agen perubahan. Nah, oke, Mbak Suryani bisa minta tolong dibacakan. Halo, Mbak Suryani. Halo Ibu, Ya, bisa minta tolong dibacakan. second order change ya Bu. Karakteristik agen perubahan. Karakteristik agen perubahan menurut Wirman 1998. Yang pertama ada kreativitas, visi mendorong adanya pemikiran masa depan. Yang kedua, keteguhan hati, mengakui apa yang terjadi di masa lalu dan mampu melihat perbedaannya. Yang ketiga, visibilitas, kemampuan untuk melihat dan memberikan dukungan terhadap ide dan tindakan seseorang. Yang keempat, ketekunan, kesabaran, dan kemantapan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil. Dan yang kelima, dorongan motivasi, tidak pernah mundur dan menyerah apa yang telah dilakukan dan selalu mendorong pada peluang ke depan. Ya, oke, terima kasih Mbak Suryani sudah dibacakan. Ya, jadi teman-teman bisa membaca untuk lebih detailnya ya di modul yang sudah saya share ya. Oke, kita next saja karena waktunya ini ya. Ah, kemudian ada downsizing atau perampingan ya. Kita lanjutkan ini ya, ini juga terkait dengan manajemen perubahan. Mbak Sarah bisa minta tolong dibacakan? Bisa, Bu. Downsizing atau perampingan Brenner et al. 2014. Downsizing adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi organisasi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi dengan strategi mengurangi jumlah ukuran tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Menurut Boyd et al. 2013, dalam menghadapi tekanan keuangan global, sebagian perusahaan meresponnya dengan melakukan perampingan perusahaan. Tujuan downsizing adalah meningkatkan efektivitas dan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Ya, oke, terima kasih Mbak Sarah sudah dibacakan. Jadi teman-teman di sini untuk penjelasan yang lebih singkatnya, nah downsizing ini adalah perampingan suatu perusahaan ya. Misalnya ya, perusahaan adanya pandemi ya, jadi beberapa sektor itu mengalami penurunan gitu ya, baik sektor pariwisata maupun usaha ya, usaha-usaha baik UMKM maupun perusahaan konveksi, perusahaan retail dan sebagainya ya, itu mengalami penurunan omset ya karena adanya PSBB gitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap beberapa sektor. Nah, ini kemudian membuat beberapa perusahaan itu gulung tikar ya karena kurangnya pendapatan ataupun omset yang diperoleh oleh satu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mau tidak mau, suka tidak suka itu melakukan perampingan. Nah, salah satunya cara dengan melakukan PHK beberapa karyawannya. Nah, ini ya dimaksud perampingan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan efektivitas gitu ya, dan meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Nah, misalnya perusahaan tersebut tetap mempertahankan karyawannya, nah, sedangkan omset atau pemasukannya menurun. Nah, kan setiap bulan kita harus memberikan gaji kepada karyawan kita. Nah, jika tidak dilakukan perampingan, nanti perusahaan lama-lama akan bangkrut ya, karena tidak ada pemasukan yang menurun, sedangkan setiap bulan kita harus memberikan gaji kepada karyawan kita. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud downsizing, jadi perampingan, jadi perubahan dalam struktur dari sumber daya manusia ya, pengurangan dari SDM kita. Nah, ini ya, ini penjelasan secara singkat ya. Oke. Nah, alasannya di sini ada alasannya ya.
untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian penggunaan teknologi, kemudian juga adanya pemindahan pemindahan lokasi. Ya, ini tadi mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, ini tadi perampingan karena omsetnya menurun, ya, sedangkan kita harus tetap membayar gaji karyawan. Nah, untuk mencegah perusahaan tersebut kolaps ataupun dari segi finansial, ya, kita mengalami kendala gitu ya. Nah, itu dilakukanlah pengurangan tenaga kerja sehingga biayanya nanti untuk membayar karyawan kita ataupun menggaji karyawan itu akan berkurang gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi. Nah, ini juga berdampak terhadap perampingan ya. Jika diterapkanlah teknologi yang biasanya menggunakan manusia, tenaga manusia, kemudian dengan adanya didatangkan teknologi terbarukan gitu ya. Semuanya dengan mesin tentunya digunakan atau diperlukan juga perampingan, adanya perampingan juga ya, ke beberapa bagian itu dikurangi ya tenaga kerjanya ya, karena sudah dilakukan ataupun menggunakan mesin ya. Kemudian pemindahan lokasi ya, biasanya pabriknya lokasinya di daerah Surabaya contoh, kemudian lokasinya pindah ke daerah Semarang contohnya ataupun Medan. Nah, dengan adanya pemindahan lokasi ini tentunya semua karyawan atau tenaga kerja tidak mungkin dibawa pindah semua ya, gitu ya. Jadi kemudian dilakukanlah perampingan dengan mem-PHK atau memberhentikan karyawan yang di daerah tersebut gitu ya. Kemudian kita rekrut baru karyawan yang di tempat alokasi pabrik tersebut pindah gitu ya. Karena kalau pemindahan pabrik disertai dengan pemindahan karyawannya, nah itu juga kosnya berat banget ya. Tentunya kita harus menyediakan juga perumahan di sana. Kemudian kita juga harus memindahkan keluarganya. Nah, itu tentunya kosnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian teman-teman dari segi teknologi informasi ya, karena jamnya sudah 19.32 ya, ini teman-teman bisa baca, ini juga berpengaruh juga ya terhadap perubahan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian keuntungannya ini teman-teman juga bisa baca ya. Kemudian peran teknologi informasi ya, tentunya ini sangat positif banget ya, berperan ya, terutama dari segi pendidikan juga sangat berperan, dari segi keuangan dan juga perdagangan juga sangat berpengaruh sekali dengan teknologi informasi ini ya. Nah, kemudian untuk merger dan akuisisi ini teman-teman juga bisa membahasnya ya lebih detail lagi ya di modul yang sudah saya share. Ini saya bacakan sekilas ya. Merger dan akuisisi ini adalah alternatif untuk melakukan ekspansi atau perluasan perusahaan. Jadi merger di sini adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu perusahaan baru. Kemudian kalau akuisisi ini adalah penggabungan dengan mengambil alih perusahaan lain yang kemudian menjadi anak perusahaan atau digabungkan menjadi satu. Ini saya bacakan sepintas, dan teman-teman bisa membaca dari modul yang sudah saya share ya. Kemudian ada jenis-jenis merger, ada merger horizontal, ini adalah satu perusahaan yang menggabungkan diri ya dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Kemudian ada merger vertikal, ini adalah penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara input, output maupun pemasaran. Kemudian ada merger kongenerik. Nah, ini adalah penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan supplier. Kemudian ada merger konglomerat. Ini adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Alasan perubahan melakukan akuisisi ini yang pertama adalah untuk pangsa yang lebih besar. Jadi di sini adalah ambisi untuk memiliki pangsa pasar yang lebih besar ya. Sebagai contoh adalah saat sebuah perusahaan ingin beroperasi di luar negeri ya, maka perusahaan tersebut dapat mengakuisisi ya perusahaan lokal yang sudah dulu beroperasi di negara tersebut ya, dan memahami tentang kondisi bisnisnya. Kemudian yang kedua, skala ekonomi yang lebih tinggi ini dapat terjadi karena pengakuisisian perusahaan dapat memberikan teknologi dan produktivitas yang lebih terpadu
tambahan sumber pemasukan hingga peningkatan sinergi dalam bisnis. Kemudian akuisisi perusahaan juga dapat mengurangi biaya operasional jika dilakukan dengan tepat. Kemudian ketiga, mengurangi jumlah pesaingnya, ya. Jadi akuisisi tersebut juga dapat mengurangi jumlah pesaing dalam industri yang digeluti. Jadi akuisisi ini adalah penggabungan beberapa perusahaan. Ya, ini adalah materi kuliah kita pada hari ini ya teman-teman ya. Mohon maaf karena waktu saya tidak bisa membahasnya lebih detail ya, teman-teman bisa membaca di modul yang sudah saya share. Oke, ada pertanyaan? Sudah jam 19.36. Halo teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan ya. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa WA ke saya ya. Oke ya. Oke, demikian kuliah kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih.